Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat kita, sekarang kita berada di Cafe Sis. Nah, kita bersama dengan narasumber kita luar biasa ya, mungkin ya. Boleh dikenalin ya? Boleh. Apa saja? Yang saya kenal cukup lama dan senior di Batam ya. Kita mengenalinya persimpangan ya, sebenarnya. Aku kenalnya Bumi Tina Putri Pajar ya. Jadi beliau cukup lama di Batam dan bergerak yang saya paling tahu beliau itu di Kadin Kepri ya. Beliau di bidang ekonomi kreatif bergerak dan untuk kiprahnya luar biasa karena beliau juga sama. Ya, dan memang podcast kita kali ini memang diadakan oleh Kadin Kepri yang ekonomi kreatif dan beliau ini adalah pelaku kita selain narasumber ya. Tapi kali ini beliau bisnis ya, ngomongin bisnis. Ternyata beliau nggak mau bisnis dulu. Ternyata ada kesukaannya ini yang menggelitik, yaitu beliau suka jazz. Dan satu yang menjadi hasil karya beliau adalah Batam Jazz Festival. Dan macam jazz fashion, macam pas ya kalau disingkat. Kadang-kadang banyak singkatan jadi lebih ngetop singkatannya dari temannya. Kira-kira gitu. Kita dengar Bajapas itu terdengar sound like international event ya. But actually it's local event. Nah itu mungkin nanti kita bisa gali lebih dalam kira-kira apa sih Bajapas. Nah ini saya dapat kontakan untuk mengungkapkan saya agak banyak contekan gak apa-apa karena namanya unik sekali. Ini beliau ini adalah panggilannya Kang Dian ya. Namun nama panjangnya adalah Kang Garjana. Mas Garjana ya. Oke, dan kita panggil aja Kang Dian. Boleh diceritakan bapaknya Bajapas. Bapaknya Bajapas. Ini anak bapaknya Bajapas ya. Nah, Kang Dian sendiri ini adalah founder dari Batam Jazz Society. Nah, boleh ya nanti kita sedikit di-share informasi terkait hal tersebut dan event yang kemarin internasional jazz event ya yang kemarin bulan Denmark tersebut boleh juga diceritakan sama kita. Boleh mulai dari mana dulu? Bapaknya. kurang segini. Batam Jazz dulunya Batam Jazz Forum. Kita terbentuk dari beberapa orang yang tahun itu 99 sangat sulit untuk nonton musik yang kemarin kita ya. Kadang-kadang harus buang-buang minyak buat Jakarta. Ya. Bentuklah dari beberapa orang yang sama-sama jazz. Nah, itu bikin event pertama 19 September 99 di Media. Tanpa terus karena kita bikin checklist ini harus dibikin di Batam. Karena waktu itu kalau di Batam kan untuk yang ada mesti palingnya beberapa hektar, kita mungkin dapat banyak pilihan juga. Jadi kita otomatis kalau mau yang pengen apa yang bidang kita suka, ya mau bikin kayak kegiatan sendiri ya. Kita tiap 2 bulan kita bikin kegiatan sampai rutin lah ada beberapa nama-nama besar yang sudah pernah di Indonesia. Tahun 2001 puncaknya waktu itu masih Batam Jazz Forum. Kita ngadain internasional Batam International Jazz Day. Jazz Festival. Itu ada dari sama-sama dari 7 negara 2 hari di Melia. Kita bikin malah satu-satunya pagelaran yang bikin big band kedua setelah di Jakarta adalah di Batam Internasional. Waktu itu daerah-daerah belum banyak. Kita masih ada Batam konflik. Akhirnya daerah lain pada bukan ikut sebenarnya karena mungkin sama dengan kita juga prinsipnya mau bikin lah event. Jadi ada beberapa event yang rutin yang berjaya tahun 2000
2006 lah gitu, Madinah punya waktu itu patokannya kan di London ada rock and fashion, kenapa nggak bikin jazz and fashion? Nah kenapa? Jadi di BDS tuh nggak melulu harus di ketua atau siapa yang bikin event, siapapun bisa gitu. Kayak sekarang Madinah berhak menyandang bahwa Madinah yang punya Bajakas karena memang idenya dari Madinah, terus yang berdarah-darahnya juga Madinah, yang awal-awal jadi otomatis itu miliknya Madinah. Nanti mungkin Wahyu juga bikin apa ya, Batam Jazz Kids Festival, nanti milik Wahyu bisa juga atau siapa aja. Karena kita nggak ada keterbatasan untuk ditentukan sama siapa-siapa, malah kita ketuanya juga jorok-jorokan dulu siapa yang jadi ketua siapa, jadi nggak ada gitu. Jadi nggak ada yang formal, nggak ada yang formalnya gitu. Terus mungkin itu yang tentang apa Batam Jazznya. Terus mengenai kita yang ngadain International Jazz Day, kita dari International Jazz Day sebenarnya dari 2011 ditentukan oleh UNESCO bahwa tanggal 30 April itu menjadi Hari Internasional Jazz. Kenapa bulan April? Karena beberapa petinggi atau pencetus jazz itu lahir di bulan April, makanya bulan April itu dibikin Jazz Appreciation Month. Jadi selama 1 bulan itu April dibikin penghargaan untuk jazz. Bisa jadi klinik, baca buku, event apa-apa di selama bulan April. 30 Aprilnya baru diketok sama UNESCO tahun 2011. Nah kita baru ngadain yang di Batam, ngirimlah ke panitia jazz.com. Kita juga pulau kecil di Indonesia gitu pengen bikin, akhirnya appointed benar-benar official appointed sama Jazz Day tahun 2014. Kita ngadain sampai sekarang berlanjut tiap 1 tahun sekali. Cuman yang kemarin kenapa 27/8, makanya kita juga bikinnya early celebration karena belum waktunya sebenarnya. Ini bulan April aja belum, tapi kita mau karena tengah bulan puasa kan, tanggal 30-nya udah gitu suasana kayak gini, pandemi walaupun di Batam udah kayak nggak ada corona, tetap kita bikin surat izin ke Satgas Covid, ke kepolisian kayak gitu. Untungnya masih ada lah yang masih di bawah ini kegiatan yang asal tetap menerapkan protokol kesehatan dan gimana. Keren banget ya. Jadi diadakan di mall kemarin. Biasanya kalau ada event jazz seperti itu, segmennya lebih mana? Kita justru mau bikin kamu bawa anggapan bahwa jazz itu rumit, harus benar-benar kan jazz itu ada mainstream, ada swing, ada bebop, ada lain-lain sampai akhirnya yang tak mungkin rumit dengan yang itu mereka bikin fusion antara rock sama jazz digabungin jadi berfusi namanya fusion jazz. Nah itu bikin satu gabungan yang mungkin mau dia terlalu rumit untuk mendengarin mainstream mungkin. Nah, terus kita juga sama. Kita juga malah ada beberapa yang pop juga kita rangkul, tapi harus ada paling enggak ada lick jazznya dibikin. Jadi bahwa ini benar-benar ada jazznya gitu. Jadi biar ngenalin juga bahwa ngedengerin itu kita contoh dari Java Jazz yang punya kita. Dia kenapa di jazznya pada saat satu panggung utamanya ada jazz, tapi beberapa panggung kecilnya ada Jakarta 48, ada slang bikin. Kenapa? Jadi ada yang mau, jadi pada saat mau untuk jalan kita kan ngantri nih Mbak Dina dari tahun 2005 kita sering nonton Java Jazz. Kita untuk ke panggung utama itu melewati beberapa panggung kecil yang bukan semuanya jazz. Jadi kita melihat bahwa yang intinya si anak-anak muda yang lewat antri juga ini bagian dari jazz nih, kayak waktu itu bawain dia benar-benar interpretasi tentang lagu-lagu internasional apa-apa. Ternyata waktu itu bisa bawain akhirnya anak-anak muda yang tadinya dalam pikirannya band jazz itu sama dengan mainstream yang bisa diikuti akhirnya ini juga masuk bagian dari jazz nih, masuk bagian akhirnya ya itu jadi semakin dan kelihatan dari kita mulai aja waktu itu susah kalau untuk nyari band pembuka aja dia lagi gitu. Kalau sekarang udah anak-anak SMP aja tetap jago-jago udah sudah mulai aware dengan jazz ya. Jadi bukan anak-anak muda itu udah nggak beranggapan bahwa jazz sulit, malah dia bisa main di jazz itu udah mungkin jadi kayak satu kebanggaan lah yang biasanya kalau ada melodi ada apa istilah kalau nonton rock atau kalau main band rock dengan 3 chord aja bisa ngumpulin 100 penonton, tapi kalau main jazz harus 100 chord untuk ngumpulin juga pemain tidak penonton tidak pernah balik kayak gitu saking sumitnya. Tapi ya itu akhirnya ya karena kecintaan sih ya, karena hobi udah nggak ada apa jadi kayak Mbak Dina juga kalau dihitung-hitung mungkin udah piara-piara, udah jeduk-jeduk kita semua lah ya, kita semua karena
karena buat ini buat bahwa ini juga jazz bisa jadi ajang untuk masuk, jadi dijual untuk ekonomi kayak Mbak Dina kan menggandeng passionnya. Terus kita waktu itu tahun 19 kita bikin International Jazz Day juga, kita gabungin dengan Bazar di Ono Merchandise Out. Jadi masuk ke situ bukan cuma nonton aja, ada UKM-nya yang diuntungkan, ada itu bikin kayak gitu. Jadi harus merge gitu ya dengan beberapa pelaku usaha lain. Iya. Gitu. Sebenarnya ini kan untuk musik ini kan it included di 16 ini ya apa namanya subsektor dari Ikrar, jadi memang termasuk di dalamnya. Nah ini aku pengen dengar dari Mbak Dina selaku you can say promotor, right? Yang untuk baja pas ya, Batam Jazz Fashion, karena fashion juga salah satu scoop dari 16 subsektor tersebut. Boleh nih Mbak coba. Mulanya dengeran. Oke, terima kasih. Jadi tadi Kang Dian udah cerita nih, Bajafas itu apa sih sebenarnya, Bajafas itu salah satu programnya dari BCS. Karena saya juga ada di situ di komunitas ya, itu sama-sama komunitas yang orang-orangnya cuma cintanya sama jazz, kita nggak ngomong yang lain deh, kita cinta sama jazz. Terus kita kepingin jazz ini spread out-nya tuh lebih lebar, karena kita percaya bahwa musik jazz itu musik yang non-violence, terus musik yang kreatif sebenarnya itu. Jadi dari situlah kecintaan kita sama-sama ngebangun si BJS sampai hari ini. Nah salah satunya Bajafas itu tahun 2006 kita sempat agak senggang ya di situ ya, terus kita lagi mikir apa sih, kita kayak mesti punya suatu event yang nggak ada yang punya cuma Batam gitu loh. Jadi gitu. Kalau jazz event kan di mana-mana semua daerah bikin ya kayak gitu. Tapi memang setiap daerah tuh pasti punya ininya sendiri, ciri khas sendiri lah kayak gitu. So, aku pikir apa ya gitu. Yang pertama pada saat 2006 itu penggemar jazznya, penonton jazznya kita emang udah bikin tiap 2 bulan ya Yannya bikin itu makin lumayan, tapi memang sih ya segitu-segitu, nggak spread out banget gitu loh. Terus bikin apa ya? Mungkin aku pikir terus menonton Rock and Fashion di TV yang punya juga cuma hanya di London. Ini kan juga bisa ya sebenarnya dikawinkan sama jazz ya gitu. Terus ya udah coba ngobrol sama Kang Dian. Oke, yaudah coba deh bikin deh. Tuh one shot itu 2006 kita coba bikin di Novotel waktu itu hanya 3 jam. Hanya 3 jam aja performance. Kita coba kawinkan dengan fashion, which is sebenarnya kenapa mesti sama fashion. Pertama komunitas yang senang fashion itu lebih lebar. Memang sih kebanyakan perempuan ya gitu. Nah kalau dari perempuan sendiri, kalau kita ngomongin jazz, musik jazz, mereka langsung bilang gini, berat banget sih lo ngomongannya jazz gitu. Padahal mereka dengerin Jesse Chun, mereka ngerti Al Jarreau, mereka ngerti George Benson, mereka ngerti Michael Bublé, which is itu sebenarnya jazz of jazz memang, tapi ya nggak masalah gitu ya. Started dari itu. Jadi saya suka ketawa gitu, wah sih bilang jazz berat tuh nggak gitu-gitu amat gitu. Genre-nya banyak kok pilihannya untuk di jazz gitu kan. Ya udah dapat satu nih poin itu. Terus yang kedua dari segi fashion. Pada tahun 2006 itu kiblatnya kita di sini tuh masih ke Singapura, Hong Kong, Jepang, Korea. Waktu itu baju-bajunya pokoknya ikutin fashion trendnya sana. Sementara kalau kita tarik balik ke Jawa, itu di situ udah bermunculan desainer Indonesia yang bagus-bagus gitu loh, baju-bajunya gitu loh, kain udah mulai ke ATBM keluar, terus songket yang dibikin gina gitulah semuanya. Tapi nggak nyampe ke Batam dan orang nggak ngerti di sini. Dari situ aku pikir ini kan bisa dikawinkan. Oke, dapat lagi 2 poin. Yang satu lagi, yang ketiga, saya melihat bahwa Batam itu punya potensi sebagai fashion hub-nya Indonesia. Kenapa enggak gitu loh? Karena kan kita di sini juga Batam itu kan memang dibuat ya, didesain oleh Pak almarhum Pak Habibie itu sebenarnya untuk lebih ke ekspor gitu, ekspor impor gitu, pintunya ekspor impor untuk Indonesia gitu, showcase-nya Indonesia. Nah kenapa tidak? Nah waktu itu sempat dapat ini, ada bocoran dikit ya,
Jadi ngobrol sama ada teman IO, dia dapat job dari baju laki-laki. Itu kan Mumbai kan, dari Mumbai kan. Nah, setiap tahun rupanya mereka kalau meluncurin koleksi barunya itu di Batam. Oh. Dan yang datang itu bayar-bayar dunia. Mereka langsung tuh dari Changi, dulu apa sih, bukan Harbourfront ya, lupa ya, fingertier ya kali ya. Nah, situ terus ke Marina Waterfront City kan dulu masih ada itu ya kan, ada pelabuhan kan situ, masuk situ mereka bikinnya memang itu adalah eksklusif tertutup gitu kan. Jadi saya kasih dapat bocoran gitu, lah itu aja yang dari dunia aja ke sini bikin di sini. Kenapa nggak kita gitu loh yang mengekspos produknya kita sendiri gitu. Nah, kalau kita jauh lebih kaya sebenarnya gitu. Ya udah. Jadi dengan beberapa alasan itu, dan saya rasa waktu itu saya sih merasanya alasan itu cukup kuat untuk bikin si Batam Jazz dan Fashion. Jadi udah kita bikin gitu lah. Itu sih sebenarnya asal muasalnya itu gitu. Jadi kita sampai, cuman kita sempat jeda 2006 bikin, terus kita berhentian ya karena ada ASEAN Jazz ya mau masuk. ASEAN Jazz itu juga kita udah, kita sedih banget ya itu. Kita diiming-iming, cuma iming-iming doang ya. Terus akhirnya basi lah udah. Terus akhirnya kita sibuk masing-masing sampai 2016 saya beranikan diri lagi untuk bikin si Bajakas dengan satu satu keberanian lah sebenarnya ya. Saya tahu ini nggak gampang untuk cari sponsor juga, masya Allah luar biasa pokoknya. Tapi berdarah-darah banget itu di situ. Tapi saya punya keyakinan bahwa satu hari Bajakas itu bisa mengharumkan namanya Batam untuk ke dunia. Tapi ya alhamdulillah berjalan 4 tahun berturut-turut udah nih sampai 2019 kemarin. Terus kita pandemi selesai dulu ya 2020. Alhamdulillah yang saya dengar, saya nggak dengar banget ya. Maksudnya dapat dari masukan dari teman-teman yang dari Singapura dan Kuala Lumpur bahwa ternyata Bajakas itu termasuk festival jazz yang diperhitungkan mereka. Festival jazz yang cukup prestis. Jadi kalau udah pernah muncul di Bajakas itu kayak keren sesuatu gitulah kata mereka ya. Saya nggak tahu ya. Saya dengar cuma alhamdulillah kalau kayak begitu ya alhamdulillah. Semoga ini semakin melebar aja nanti. Itu sih dari aku ya. Sementara. Ngobrol-ngobrol mengenai jazz dengan fashion nih. Apa kira-kira ada, kalau spesifik musik jazz itu pemainnya atau yang suka jazz itu bajunya ada spesifik type gitu, atau mereka mempunyai kecenderungan untuk berpakaian seperti bagaimana? Kalau misalnya rock juga jelas ya, rock ada yang sobek-sobek gayanya kayak preman atau apa gitu. Kayak jazz gimana? Mungkin Mas Dian juga bisa. Kalau sebenarnya ya paling enak ya bikin festival jazz itu karena apa? Karena jazzer itu paling civilized people. Sumpah beneran. Gak banyak maunya, baik banget, low profile banget. Terus kalau cara berpakaian sih mereka relax banget ya, santai banget. Kecuali yang misalnya perempuan-perempuannya nih ya, yang single perempuannya ya memang ya namanya mereka entertainment kan, mereka entertainer, mereka harus perform dengan baik ya di stage. Paling mereka yang dandan banget ya. Tapi kalau cowok-cowoknya ya halo. Kalau ya ada tipikal khusus dari ada baju udah kelihatan ini jazzer nih enggak. Nggak ada, sumpah beneran deh. Tapi jazzer itu nyelakin gitu ya. Kerja sama mereka tuh menyenangkan. Jadi kalau saya sih di yang senang jazz itu, jadi jazz itu udah bukan musik lagi. Jazz itu udah kultur demokrasi. Karena pada saat main itu di jazz itu nggak ada yang senior, nggak ada yang junior. Mas Budi baru bisa main gitar, udah berapa chord aja, terus masuk ke dalam itu diajak jamming, asal tahu lagunya ya. Terus masuk itu Mas Budi nggak dikucilin, jadi tetap dikasih porsi bahwa ini player, bukan senior junior. Jadi nggak ada di jazz tuh nggak ada istilah ini lebih jago, ini nggak ada. Nah itu udah jadi bukan musik lagi, udah kayak kultur. Nah, jadi kita udah nganggap bahwa porsi di jazz itu nggak ada, ini lebih jago, ini lebih di samping ini yang ini enggak. Dan semua genre juga sama gitu. Maksudnya di dalam jazz tuh pola pikir jazzernya pemainnya seperti itu. Makanya kita senang tuh bukan
satu memang musiknya juga senang, terus cara orang-orangnya juga kita berhubungan juga enak. Salah satu yang utamanya kayak baik sekarang kita mau mendatangi ini satu grup, itunya tidak player itu ada 12 kayak incognito lah kemarin. Ada 12 player yang di atas stage. Itu yang datang mereka cuma 13. Satunya sound. Kalau di kita kayak 5 player yang datang 25. Ada yang bawa, kalau yang selain jazz ya. Kalau jazz rata-rata kalau jazz kayak kita mendatangin pengidang Rasidi 4 orang, 4 player atau per pieces atau 5 pieces lah yang datang. Mereka nggak bawa sound engineer, dia percayain sama yang lokal. Bahwa di lokal juga udah jago-jago gitu. Jadi dia nggak usah bawa lagi, nggak usah pakai ada roadies lagi, enggak, rata-rata kayak gitu. Paling 1 atau 2 tambahannya, ada road manager. Jadi nggak segambreng gitu kalau ada beberapa penyanyi pop atau apalah yang di 13 yang datangnya apa 14 on stage-nya 6 sisanya ya ada yang bawain case gitar, ada apa yang benar-benar. Nah seperti itu, jadi lebih kalau jazz makanya nggak bisa dibilang apa ada tipikal ini jazz ya, tipikalnya yang kelihatan kayak gitu demokratis terus down to earth, orang-orangnya benar-benar vokal gitu kayak siapapun gitu itunya kayak gitu gitu. Ya. Nah, menarik banget ya. Sebelum Menarik, kita lanjutin lebih dalam lagi, karena aku juga banyak sih pertanyaan sebenarnya ya. Kenapa sih kok bisa jazz? Apa sih asal mulanya? Kenapa kok start dari jazz gitu? Kenapa nggak musik yang lain? Tapi kita break dulu kali ya. Kita break dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Tadi seru banget ya, kita udah ngobrol tentang background Batam Jazz Society and then Batam Jazz Fashion. Sekarang kita mau ngobrol dari sisi kolaborasi antara jazz dan lini bisnis yang lain. Gitu, karena kita ikrab ya. Dari build ekonomi kreatif gitu. Nah, mungkin dari Kang Dian sama Mbak Dina boleh share kita semua, mungkin bagi inspirasi juga ya buat kita ya. Oke, jadi kira-kira apa nih yang dengan adanya jazz atau dengan Batam Jazz Society, Batam Jazz and Fashion, itu bisnis apa yang bisa ditangkap Pak pemirsa atau penggemar jazz atau apalah yang di Batam ini bisa lakukan gitu kira-kira? Sebenarnya kita udah mikir lama juga. Sempat dulu Mbak Dina kita mau ke Tanjung Piayu. Tanjung Piayu itu mau dibikin kita beberapa stage, bukan cuma Mbak Dina aja, sama beberapa teman juga yang lain mau dibikin bahwa di situ nanti ada orang kampungnya jualan, terus yang dari luar juga pakai ojek ke sana. Kita ngelibatin musisi anak-anak tempatan yang bikin kayak gitu karena jazz teh di Tanjung Riau rencananya dulu. Jadi karena di jazz sendiri anak kecil aja dia udah bisa mukul ritmik, itu udah bisa dibikin irama gitu, dengan yang lainnya udah bisa. Nah itu rencananya, cuman ya ada beberapa kendala dan itu, tapi tetap kita yang adain jazz bukan cuman pertunjukan jazz. Jadi ada yang dilibatinya mungkin otomatis kayak dari kemarin kita ngadain di Ono dengan UKM, Mbak Dina dengan Fashion, maksudnya ada segi lain yang bisa diangkat oleh jazznya, jadi bukan cuma jualan musiknya aja. Kita juga pengennya sih kalau umpamanya dulu sempat 2008 kemudian kita bukan ditunjuk diminta oleh pusat bikin event ya, kita akhirnya bikin waktu itu bukan Asian Jazz, Southeast Asia Jazz kalau di itu, jadi Southeast Asia Jazz kita bikin tuh kita minta dalam 1 tahun kita minta 10 umpamanya anggaran taruhlah 1,5 juta umpamanya 1 miliar umpamanya, kita minta 300-nya kita keluarin dulu, kita kasih ke 10 IO atau 10 yang lain untuk bikin menjelang ke puncaknya kapan. Jadi jazznya bisa macam-macam karena IO 1 dengan IO 2 kan beda-beda jazz. Yang satu mungkin ngerangkul kayak Jack Clock, dia sambil jualan baju sambil udah dirangkul sampai akhirnya titik puncaknya kita bikin tuh sampai itu titik puncaknya baru semua yang dari 10 IO itu dikumpulin di satu tempat dengan jualannya yang udah dia itu. Nah itu tapi masih mimpi sampai sekarang juga masih pengen karena kelihatan kita sekarang kayak Jazz Bromo atau apa yang lain udah kayak gitu, kayak Jazz Gunung Bromo itu yang ojeknya ke atas
dapat, wismanya penuh, terus kuda juga disewa, jeepnya juga disewa, jadi semua lini udah kena dengan cuman pertunjukan jazz gitu. Jadi bukan cuman nonton jazz terus diam bayar itu udah pulang gitu. Madina mungkin lebih ahlinya kan di fashion tuh, jadi dia ngambungin yang termasuk salah satunya yang mengenalin desainer yang tetangga aja nggak tahu, sampai Singapura sama Malaysia dikenalin di Batam, jadi kayak ya itu jendelanya ya, showcase-nya di Batam. Mudah-mudahan sih selanjutnya juga setiap event itu ada domino efeknya ke usaha-usaha yang lain itu Mas Budi. Iya, domino aspek itu penting banget ya. Jadi Iya. when we do business atau nggak ada event atau ada ya project or something, itu area yang di sekitar kita harusnya kena efek itu gitu. Mudah-mudahan aja dari pemerintah, dari Ikraf, dari pariwisata bisa support ya. Iya. Ini kira-kira kapan nih Mbak event selanjutnya nih? Kita nunggu-nunggu juga nih. International Jazz Day akan ada lagi nih tanggal 30, karena tetap harus ngerayain ya International Jazz Day, celebration-nya di situ. Itu akan ada, cuma memang dalam bentuk yang sederhana, tapi tetap karena itu juga tengah-tengah puasa kan. Gitu. Terus kalau untuk Baja Fest kita lagi nyusun, ini nggak gampang ya karena bikin sebenarnya jazz sama fashion itu yang kalau gabungnya yang ribet itu fashionnya memang. Itu aduh luar biasa lah. Pokoknya luar biasa kalau fashion itu ya, ribet. Gitu. Kalau jazznya sih nggak masalah sebenarnya gitu. Nah itu kalau kita ngikutin untuk kalender harus di bulan September. Insya Allah September di minggu kedua. Insya Allah. Ya. Kalau dari Kang Dian, event apa ya? Saya dengar ada event baru nih, Jazz on the Hill. Jazz on the Hill, bukan event baru. Itu jadi ya seperti kayak tadi tuh, kita tuh di BJS tuh nggak melulu harus satu orang yang punya ide. Jadi siapapun itu ada bikin kayak teman Rian, salah satu juga penggiat juga di jazz, dia diminta sama Angkatan Udara bahwa ada acara di Sembulang, rencana puncaknya nanti September. Itu ada para layang apa kemarin Perangin Nusantara itu kemarin udah dijajal bikin Jazz on the Hill. Ya mungkin karena itu baru permintaan dari penyelenggara, jadi belum ada publikasi dan lain-lain, tapi kita paling nggak itu udah dijajaki bahwa di Hill juga bisa bikin, walaupun yang nontonnya sementara baru kalangan terbatas gitu ya. Yang lain-lainnya tetap kalau itu apapun namanya ya, sama siapapun idenya, orang-orangnya mungkin yang ini lebih seneng di mana bikin, ya udah terserah. Balik lagi kayak yang tadi kaitannya dengan UKM atau efek yang lain. 2008 sampai Asian Jazz ke-7 itu di Harbor Bay, pertama di Karina 2 itu juga sama, mereka ngerangkum, mungkin Mas Budi belum dengar ya bahwa kita punya Asian Jazz juga, walaupun dikerjakan oleh Kementerian Pariwisata Pusat, tapi yang di lokal juga kita dilibatkan untuk ngirim talent lokal. Dan yang di Harbor Bay itu udah mulai nampak bahwa ada UKM yang di situ terlibat, terus yang lain-lainnya juga kayak restoran yang itu terlibat, itu multiplier efeknya udah ke arah sana. Sampai 2008 sampai 2013 kalau nggak salah berhentinya, iya. Jadi sampai Asian Jazz itu udah kerasa tuh multiplier efek. Jadi bukan pertunjukan jazz, bukan melulu cuma pertunjukan aja. Kayak kemarin di Grand Mall juga kita sama. Diakui atau nggak diakui sama penjual yang di situ. Hari pertama ngebebasin umpamanya duduk di situ boleh. Hari kedua karena ngelihat bahwa pemasukannya banyak, dipatok tuh sama table ini minimal 200.000 apa itu juga yang harusnya dia juga ngasih sponsor ke kita gitu pada saat, karena dia punya manfaat dari pertunjukan itu. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita maksudnya dengan dari situ aja kelihatan gitu Pak, multiplier efek bahwa ke situ juga nggak cuma mau nonton, pasti minum juga. Dan kadang-kadang yang minumnya juga walaupun mahal juga diembat juga gitu. Tetap aja gimana, nggak ada pilihan kan gitu. Jadi tetap tujuannya sih, walaupun kita senang musik juga bukan berarti kita melulu harus dari musik. Paling enggak ada yang lain yang diuntungkan. Ada yang paling dekatnya itu UMKM yang paling cepat. Itu mungkin atau tambahan tadi. Kita tambah dikit ya. Tapi emang benar multiplier efeknya tuh banyak loh sebenarnya. Ya, oke. Nah, tip. Multipliernya banyak, kayak di
Baja Fast juga kita kerja sama UKM dan selalu ada bazarnya di situ. Bazarnya memang harus sejalan dengan fashion, dengan musik gitu sebenarnya itu. Nah dari situ juga UKM-nya pasti kan kena imbasnya di situ. Terus kita merambah lagi ke makanan juga iya. Terus hotel pastinya. Kalau waktu kemarin kan penontonnya kan target penonton kita juga dari negara tetangga. Jadi mereka datang 2017 kalau nggak salah yang di 2017-2018 itu hotelnya semua penuh. Yang Batam View terus yang di Radisson itu juga penuh gitu ya. Itu juga buat mereka juga satu bisnis jadinya kayak gitu. Nah itu sih sebenarnya banyak. Terus untuk ini juga untuk model juga Ya. si desainernya iya Angkat kalau desainer. musiknya ya si jazernya iya pastinya. Ya itu sih sebenarnya membuka peluang kerja juga iya, menambahkan revenue dari usaha masing-masing juga iya. Berarti Baja Fast itu bukan hanya desainer lokal saja, bahkan sampai nasional. Sementara nasional ya, cuman sih kita memang punya cita-cita. Keinginannya sih negara tetangga juga ikut gitu nanti desainernya. Jadi lokal itu bisa diuntungkan dalam artian mereka bisa pairing dengan mereka ya. Atau Iya. misalnya mereka punya area showcase yang ini yang nonton banyak nih. Jadi kita harus maju nih supaya si lokal itu bisa keangkat. Iya. Itu salah satu yang mungkin bisa dipikirkan ya. Jadi ayo maju bareng. Anda menjadi satu unit bisnis yang baru dan naik kelas lah untuk Iya. bisa lebih bagus lagi ya. Iya. Kira-kira seperti itu. Kira-kira gitu. Saya juga kebayangin kalau yang tadi karena Batam nggak punya gunung, jadi nggak jazz gunung, jazz on the hill. On the hills. Jadi Ada. kalau di Sembulang berarti area itu menjadi area misalnya wisata atau orang jadi melihatnya ke arah situ ya. Bukan make it full on the hill ya. Beatles. Tapi ngomong-ngomong di sini di Kiss Cafe ini, Kiss Kitchen ini silakan dinikmati ya sambil ngobrol santai kita bisa menikmati. Saya. Bagus banget soal itu. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, banyak banget menggelitik sebenarnya. Jazz itu termasuk musik yang walaupun tadi udah dijelaskan is not exclusive, but we can say that it's exclusive karena nggak semua orang bisa mungkin nggak bisa enjoy karena nggak tahu gitu. Dan gimana caranya, maksudnya dari asosiasi Batam Jazz ini bisa, but jazz is good loh gitu. Ada satu cara nggak mungkin supaya sosialisasi atau apa gitu ya? Kita dari kalau nggak salah 2010 dan tipikal kita jazz dulu malah waktu awal-awal 99 sampai 2000 itu salah satu persyaratan dari player yang jazz itu dia harus ngasih klinik kayak Om Bubi. Om Bubi mungkin tarifnya berapa puluh juta, Om Bubi Chen ya almarhum. Tapi dia mau main di Batam Jazz dengan dibayar rumahnya segini, tapi dengan satu syarat dia mau ngasih klinik. Atau Om Bill Saragi dia mau dibayar segini untuk forum, waktu itu masih Batam Jazz Forum, tapi kasih saya waktu 1 hari sebelumnya untuk kasih klinik. Nah itu juga kita terapin sampai saat sekarang. Waktu itu ada di Plamo, kita punya, waktu itu ketuanya Pak Toyo, kita tunjuk jadi Pak Toyo punya studio, kita bikin Jazz Selasa, terus di kafe di beranda juga waktu itu sempat, jadi setiap 1-2 minggu sekali dalam 1 bulan 2 kali kita bikin klinik, terus share nanti. Sampai sekarang masih berlanjut tuh. Kadang-kadang Jazz Selasanya kita pindah-pindah kemana, kafe mana atau ke siapa. Itu untuk sosialisasi. Kadang-kadang yang datangnya cuma 4, jalan juga 10 lebih bagus karena ingat ada teman kita juga di Jakarta sama Beben Jazz itu dia dari mulai 3 orang yang datang terus dia konsisten bikin itu sosialisasi sampai sekarang udah punya kalau sekali datang 30-40 yang ikutan klinik. Di sini juga sama. Mungkin kalau di klinik makanya di IG Batam Jazz juga ada. Nanti kalau kita biasanya 1 minggu atau berapa hari sebelumnya kita bikin turnamen Jazz Selasa kali ini di mana. Nah, itu dalamnya bukan cuman hura-hura aja atau apa-apa. Dengerin jazz enggak. Kita ada klinik. Bukan sekarang siapa nih waktu itu Eri Bob
keyboardisnya dari Geligap kan baru kita undang ke sini main dia klinik lempar pertanyaan, atau yang di sini juga banyak kayak Perigi, pianis atau basis umpamanya siapa Thomas bukan Manalu ada itu jago juga dia udah kasih klinik semuanya Hafiz yang main bass. Jadi dia bukan, makanya balik lagi di Batam di jazz itu bukan ada yang senior junior, tapi paling nggak ada mungkin ada yang dia tahu duluan. Jadi yang ini aku upaya langsung pemain bass, oh dia udah tahu duluan nih cara main ini, ya dia share. Jadi sampai saat sekarang masih kadang-kadang, tapi sekarang nggak rutin per 2 minggu, kadang-kadang 1 bulan sekali, tapi tetap kita sosialisasi dan banyak yang udah naik, kita bikin WhatsApp grup juga. Jadi dalamnya mau nanyain tentang sampai yang istilahnya dia mau mulai belajar juga bisa datang sampai sekarang masih kayak gitu. Makanya sekarang efeknya lebih kerasa nih, banyak anak-anak muda yang udah mulai ya, mereka tertarik dengan jazz ya. itu bukan ribet gitu. Iya. Kita mau pelajari, cuman memang kadang-kadang kalau tipikal ya, kalau banyak yang main lagi siapa senior tuh, ayo ngejam gitu, pada nggak mau, itu karena malu, padahal enggak. Sampai kita suka jorokin, kayak kita panggil dulu, kayak waktu itu di Dangas kita ada yang main drumnya sama siapa, udah yang benar-benar bukan pemain jazz, umpamanya ada satu basis waktu itu namanya si Rizky, main Ki, udah pada saat udah main dia udah nggak bisa turun lagi di atas, baru Mbak Nita Arsen naik, padahal Mbak Nita Arsen itu udah kelasnya udah internasional, dia mau nggak mau kan, jadi udah sampai ke aku karena memang apa untuk ikut, harus ikut kejebak, dan dia juga akhirnya bisa jadi tenang karena anggap bahwa itu bukan ngajarin atau bukan ini salah, nggak ada perkataan kamu salah chordnya, enggak, ada yang salah ditutupin, saling nutupin gitu. Ya. Itu bedanya Kalau di Batam sendiri misalnya ada yang pengen belajar atau pengen tahu, ada ya seperti Association Batam Jazz gitu ya, itu mau kontaknya gimana? Di Facebook gitu? ada Batam Atau Jazz ada Society, sekretariatnya? di Instagram juga ada @batamjazz. Di situ juga ada, kalau diklik linknya langsung ke WhatsApp Nanti ditanyakan ya. Kalau di IG masuk IG itu terus ada klik langsung ke WhatsApp group. Nah di WhatsApp group juga ada saksofonis, ada violinis, ada drummer, ada semua. Jadi tinggal mau apa gitu. Kalau dia mau keluar dari pembicaraan grup, aku mau kursus pribadi, ya udah lanjut. Banyak kok yang dari itu. Tertarik Om Budit? Kalau aku sih tertarik loh. Menarik, mungkin nanti saya coba cek ya. Dan ngomong-ngomong bisnis lagi, apa pemain jazz atau jazzer itu ada yang hanya melulu main jazz untuk mendapatkan income-nya atau mungkin bagaimana? Ada yang ada yang memang khusus main itu aja. Ada yang nyambi. Ada yang khusus itu, ada yang memang fokus hanya menjadi pemain jazz saja. Jadi memang hidupnya dia dari situ. Tapi ada juga yang memang dia sambil kerja nyambi yang lain. Malah kalau kata teman Jeremy Monteiro di Singapura, dia keyboard player, dia bilang if you want to be a millionaire in jazz, you have to be a billionaire. Karena di jazz itu bukan melulu nyari duit, kadang-kadang buang duit. Tanya Mbak Dina, udah, atau tanya yang lain, pengorbanannya udah berapa. Jadi kalau melulu dari itu mungkin ada yang produser yang benar-benar udah mengkhususkan, tapi rata-rata di jazz itu balik lagi, jazz itu bukan musik, itu udah kultur. Jadi kita ikutan jazz juga seneng jazz tuh kita udah wajar gitu, udah berkorban tuh udah kayak jadi kalau balik lagi berapa banyak kerugian Om Peter Gonta untuk mendirikan jazz aja sampai berkibar gitu, jadi kayak gitu. Ada yang memang mengkhususkan dari musiknya juga, karena klub di kita juga di Indonesia juga yang klub khusus jazz tuh kurang diminati, karena balik lagi kayak tadi mungkin terlalu berat. Jadi kadang-kadang yang jazznya juga kadang-kadang yang jazz player juga melacurkan diri, dia main lagu Cina umpamanya atau lagu apa yang untuk ngidupin, nggak apa-apa, yang penting dia tetap jiwanya dia senang di jazz gitu. Tapi banyak sih yang sukses dari jazz juga banyak banget, termasuk yang prodigy si Joy Alexander, dari mulai 7 tahun sekarang dia udah sekali nampilnya udah berapa ratus juta gitu, dengan trio aja banyak banget contohnya. Kang Dian, menarik gitu ya. Jadi kalau sudah culture, apalagi senang ya,
nggak bisa dihitung jadinya. Orang seneng kok terus mau ngapain lagi, kalau dapet ya syukur, kalau enggak ya enggak. Jadi Saya bisa kurang waktu ini kayaknya. Iya, saya pernah di apa? Diledekin sama teman-teman yang nggak jelas ini kan mereka tahu ya, boro-boro break even ya. Karena masih bakal ransel di sebelah belakang, ransel yang berat nih. Nah itu, kayak terus saya bilang, ngapain sih lo bikin kayak gituannya gitu ya? Maksudnya lo dengan duit segitu lo udah bisa punya ruko sebenarnya gitu ya. Ya istilah kasarnya gitu ya. Cuma saya pikir ya baliknya lagi yang nggak tahu ya itu tuh dari sini gitu. Terus tadi Kang Dian juga bilang kalau emang kita mau bikin satu event gitu yang apa ya, yang bukan kita ya. Ya udah pikir harus bikin ini, habis itu nungguin siapa gitu. Nungguin siapa lagi kan ya, kita bikin lah paksa gitu. Jadi ya benar emang gitu ya, berdarah-darah. Kita kemarin udah sampai, saya sebenarnya udah di posisinya agak apatis sih untuk kemarin dia, terus setelah pandemi gini kan. Udah, padahal saya ini kan tahun kelima sebenarnya, yang kelima di Madia Pakaya. Kebetulan di Forum Jazz Indonesia itu gimana lah pokoknya pas saya ikut webinar di situ ada komputer. Mungkin komputer juga ingin tahu nih siapa ya, anak baru itu. Katanya baru kan gitu. Jadi beliau WhatsApp dan ingin tahu sebenarnya maksudnya Anda siapa dan apa yang Anda bikin sebenarnya gitu. Akhirnya ya beliau telepon, nanti kita ngomong di telepon. Terus saya bilang sama beliau, saya ceritain lah kendalanya apa, kenapa, kendalanya apa. Terus saya udah pada kondisi yang apatis. Tapi alhamdulillah beliau memberikan semangat, beliau bilang konsep ini bagus, konsep ini tuh nggak ada yang punya, gitu loh. Oke. Hanya butuh satu keberanian lagi dari kamu untuk melewati tahun kelima, gitu kan. Terus ya beliau juga ngasih tahu, mengingatkan saya dengan berdarah-darahnya beliau dengan Java Jazz, sampai Java Jazz itu berkibar sampai hari ini, gitu kan, gitu. Dan berkibarnya juga mengharumkan nama Indonesia banget kan, gitu di dunia kan, gitu. Ya di situ sih saya cuma beliau bilang sama beliau, ya Pak, saya dapat energi sedikit dari Bapak. Cuman kalau memang nanti kita bikin, saya kepingin dibimbing benar-benar gitu supaya step yang ini ya nggak mengulangi kesalahan yang sama seperti 4 tahun yang sebelumnya. Mas itu udah dapat apa? Harus gitu kan begitu. Mendingan beli ruko gitu dulu. Ya Mbak Dina, Iya juga sih. ngomong jazz nih, jadi saya ngelihatnya jadi gini nih, kalau ikraf ya, berarti dengan adanya event jazz di Batam, tentunya bisa dilihat bahwa ini ada kesempatan untuk mengorbitkan apa yang Anda kerjakan gitu ya. Kalau dari tadi diomongkan sama Kang Dian, efek sampingannya atau yang berkolaborasi dengan event jazz itu bisa membuat Anda bisa lebih meningkatkan nama atau meningkatkan produk Anda, servis Anda gitu ya. Dan satu hal yang mungkin saya amati, kadang-kadang kurang informasi. Jadi mudah-mudahan dengan Cicak di sini, stay tune with Cicak, karena Anda akan mendapatkan info-info bahwa ada sesuatu yang saya bisa pakai untuk kendaraan meningkatkan bisnis gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya Kang Dian, Mbak Dina bisa mulai memberikan update ke masyarakat di Batam ataupun pebisnis atau yang mau berbisnis, yang pengen menaikkan bisnisnya. Ada apa ini? Seperti tadi bagus sekali, September ada event itu, dan Pak Jafas, mungkin Kang Dian juga, ya itu yang mungkin bisa diamati ya. Dan mudah-mudahan sesi ini tidak berakhir di sini. Mungkin kita bisa melakukan sesi-sesi yang lainnya yang lebih seru lagi, karena ini seru, ingin nambah waktu. Kulitnya aja ya, baru permukaan aja gitu. Sebenarnya saya juga masih banyak banget sebenarnya pertanyaan, why that, why how you do collaboration. I mean like sustain ya, maksudnya bukan hanya saat event aja, tapi untuk berkelanjutan gitu. Jadi kalau misalnya mau UKM ini kan bisa scale up pansos ya, istilah pansos ya, pansos di jazz gitu loh.
Ya nggak sih, kalau misalnya Mbak Dina punya Batam Jazz and Fashion, visit fashion yang dimasukin, ada nggak kira-kira mungkin nanti kuliner yang masukin di situ, tapi namanya kan akhirnya kan jadi beda ya, jadi ganti yang mungkin. Karena kita mau naikkan istilahnya kearifan lokal dari Kepri apa ya, UKM dari Kepri lah. Gitu. PR deh ya, mungkin kita perlu juga diupdate nih. Jadi nanti kita tunggu event selanjutnya ya, tanggal 30 April dan September untuk Bajakas. Alright, kalau kita closing. Closingnya. Udah closing aja ya, cepet banget ya. Oke, Statement dari Kang Dian sama Mbak Iya. Dina dulu. kita harapkan closingnya diisi dengan closing statement dari Kang Dian, kemudian sebagai bapaknya jazz di Batam, kemudian anaknya jazz Raja Fas. Silakan Kang. Iya. Itu aja mungkin, terima kasih ke semuanya yang udah support jazz, dan saya juga ngarepin lebih banyak anak-anak muda yang lebih gabung atau pelaku usaha yang lain untuk gabung. Jadi kita nggak nutup kemungkinan untuk berkolaborasi. Supaya kita ada bazar nih umpamanya, atau ada rencana bazar khusus tentang pakaian atau produk lokal, kaos umpamanya. Kita gabung kayak bikin apa, nah gitu. Nggak ada, jadi kita nggak eksklusif di grup, jadi kita gabung aja. Mudah-mudahan seperti itu, dan terutama banget sih dukungan dari pemerintah, karena kadang-kadang kita nyari sponsornya tuh sampai benar-benar kadang-kadang umpamanya kita udah masuk, udah disetujuin, terus ada yang lain yang mungkin lebih menguntungkan dalam kacamata apapun, nggak ngerti saya, cuman kita dikesampingin kadang-kadang itu, jadi yang harus kacamata kuda. Jadi itu sih minta supportnya semuanya, mungkin support, karena toh ini juga jazz, kita bukan, walaupun ini musik dari luar, tapi tetap kita juga pengen ini jadi satu bagian, termasuk nanti kita masukin jadi ada Malay Jazz atau Bukri Jazz di dalamnya, atau jadi kolaborasi, bahwa setiap ada event jazz itu berarti ada yang jualan makanan, itu udah pasti, ada yang jualan baju atau gimana lah, itu pengennya seperti itu. Pengen lebih banyak support sih, itu aja sih ya. Sama sih, kayaknya sama Kang Dian, saya juga pinginnya nomor satu sih, saya berharapnya kepedulian pemerintah. Karena ini kita bikin kayak gini tuh sebenarnya memang sih awal mulai karena happy-happynya kita ya, maksudnya karena passionnya kita. Tapi kan kita mengerjakan ini, kita membawa nama Batam, membawa nama Kepri sebenarnya. Nah ini saya cuma berharap pemerintah itu ayo lagi dong kita kolaborasi yang benar sesungguhnya, karena kolaborasinya itu selalu kayak ya begitu. Jadi udah agak hopeless gitu. Cuman mudah-mudahan lah gitu ya, dengan kemarin alhamdulillah sebenarnya International Jazz Day itu adalah event pertama di Batam, di Indonesia yang offline. walaupun itu hybrid ya, tapi kan ada offline-nya. Itu yang benar-benar sesuai dengan standarnya gugus tugas COVID gitu. Jadi ini saya jam waktu itu saya langsung thumbs gitu buat teman-teman BJS nih, karena ini menjadi satu percontohan event untuk semua organizer, semua promotor, bahwa kita bisa bikin, dan terutama untuk pemerintah kita bisa bikin kok gitu, dan sebenarnya itu dana di pemerintah itu banyak gitu loh sebenarnya. Kita nggak minta banyak kok sebenarnya ya, nggak heboh-heboh banget kok mintanya gitu. Cuma dengan porsi-porsi yang wajar kita dapat support dari mereka, itu imbas untuk mereka. Karena nama kita bukan Batam ya, kita nama saya Indina, nama ini Kasgatiana. Itu gitu. Iya, tambahan. Mungkin kemarin juga karena yang diperlukan untuk kayak pejabat itu yang tahu tentang, maksudnya bukan tahu, dia yang merasa bahwa dengan seni juga bisa visi kita bisa jualan ke internasional. Kayak saya tuh thumbs up juga sama buat Pak Buralimar, waktu sebelumnya ada Pak Guntur, dan Pak Buralimar di pariwisata Kepri, dia sampai dari mulai rencana untuk itunya juga dia nimbrung. Apalagi yang bisa kita bantu, karena visi dia apa?
nilai ekonomi yang dikeluarkan, biaya yang dikeluarkan itu tidak akan sebanding dengan nanti hasilnya. Hasilnya dikenal di luar negeri, kayak kita listed di justday.com, listed di UNESCO bahwa kita di Batam ini ada penyelenggaraan ini. Nanti di IG-nya mereka, di Facebook-nya mereka, di Twitter-nya mereka udah di-upload ke mana-mana, sampai orang Grand Mall sendiri ngelihat, wah Grand Mall-nya udah di internasional nih, udah di mana. Nah itu juga Pak Bur itu ngelihat ke arah sana. Mungkin kita juga perlu 100-an lebih atau 50-100-an lagi yang tipikal mungkin kayak Pak Bur, Ya, yang mau nimbrung, yang dia juga mau bahwa ini benar-benar bukan cuma buat PJS, bukan cuma buat Kepri, tapi ini ngangkat kita ke luar gitu. Pasti pada saat kayak kemarin juga kayak apa yang protokol kesehatan tetap kita jalanin, sampai Om Peter juga jaga ini event pertama offline yang kalian laksanakan. Kita harus jaga prokes, walaupun di Batam sebenarnya kan udah kayak nggak ada corona ya kalau kita lihat di Harbor Day gimana, tapi tetap kita itu ya itu paling kita perlu orang-orang yang support, bukan cuma dia, apapun event yang bakal ngangkat kita di luar, entah itu mungkin cuma fashion berdiri sendiri, tapi atau UKM yang jualan sampai sekarang hasil di sini yang sisip ikan kata Madina udah sampai keluar, itu juga perlu orang-orang yang berpikiran cuman bukan menghabiskan dana untuk pembinaan yang nggak karuan, tapi paling nggak untuk mengibarkan nama kita di luar. Nah, itu perlu orang-orang yang daya tempurnya kayak Pak Bur, atau ada Bang Guntur waktu itu juga sama kayak gitu. Ada beberapa yang itu memang harus salah satu jadi contoh. Kita nggak nyalahin pemerintahan, tapi perlu orang-orang yang lebih daya tempurnya ya jualnya kayak gitu. Ya, open mind lah gitu. Karena untuk meningkatkan perekonomian itu nggak melulu sebenarnya dari sektor-sektor yang bisnis like gitu loh, nggak. Nah, sebenarnya dari ya itu tadi dari seni budaya itu sebenarnya bisa kok. Efeknya ya. Ada efeknya. Yang kita perhatikan. Jadi dengan adanya jazz itu menarik orang untuk menjadi melihat bahwa ada Batam loh. Tapi ternyata Batam nggak sekedar pulau kecil yang isinya seafood ya. Ada hal lain yang mereka bisa juga lakukan, dan ternyata posisi Batam juga strategis gitu ya. Jadi mudah-mudahan pemerintah juga mendengarkan cicak ini, dan mungkin bisa melihat ada satu benang emas yang bisa ditarik, dan kita bisa saling bersinergi gitu ya. Dan ini bukan sesuatu yang jelek, tapi sesuatu yang sangat menarik untuk dicermati lebih dalam supaya mendapatkan efek yang lebih bagus untuk Batam, untuk Kepri. Dan kalau kita tinggal di Batam dan Kepri, kondisinya akan seperti selalu meningkat, lebih enak lagi bikin kerasan kan, jadi investor juga kerasan gitu kalau Kadin bilang. Ya Mbak Vina. Iya. Jadi emang udah banyak sekali insight yang diberikan dari narasumber kita yang luar biasa, dari Kang Dian, dari Mbak Dina tentang jazz. Mudah-mudahan saja stakeholder yang tadi bisa mendengar ya. Jadi teman-teman yang dengerin Cicak, jangan lupa untuk di-share, di-subscribe. Ya, jangan lupa ya. Di-like. Dan saksikan edisi Cicak kita berikutnya yang mungkin dengan tema yang pasti akan lebih menarik lagi, berbeda, dan mudah-mudahan saja apa yang kita bicarakan dan kita bincangkan hari ini bisa membawa knowledge yang lebih lah buat teman-teman sekalian. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih Kak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan filter, gabung aja biar kelihatan kaya Terus buka maskernya, giginya emas.